Good morning students, how are you? Oke, kita akan masuk materi mengidentifikasi karakter hikayat. Sebelum kita masuk karakter hikayat, kamu harus tahu dulu hikayat, sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Kemudian di sini ada beberapa karakteristik hikayat. Antara lain yang pertama, terdapat kemustahilan dalam cerita. Yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Yang ketiga, anonim. Yang keempat, istana sentris. Yang kelima, menggunakan alur berbingkai. Oke, yang pertama, kemustahilan. Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal tidak logis atau tidak bisa dinalar yang terjadi. Jadi ketika kamu menganalisis sebuah karakter hikayat, pasti kamu menemukan sebuah kemustahilan, sesuatu hal yang tidak logis atau tidak masuk akal terjadi dalam kehidupan. Contohnya, kemustahilan, bayi lahir disertai pedang dan panah. Kutipan teks, Atta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin dua orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluar dengan panah dan yang muda dengan pedang. Yang kedua, seorang putri keluar dari gendang. Kutipan teksnya, lalu diambilnya pisau dan ditorengnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Ia ditaruh dengan orang tuanya dalam gendang itu dengan suara atau suatu cembul. Oke, yang kedua, kesaktian tokoh. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Kesaktian dalam hikayat, indra bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, Siapri dan indra bangsawan serta raksasa. Adapun kesaktian ketiga tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Siapri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dari kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Yang ketiga, indra bangsawan mengalahkan Buraksa. Kemudian di sini ada kutipan teksnya. Ia naik ke atas maligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba itu terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu, lalu diambilnya pisau dan ditorengnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Siapri mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya Hikayat si miskin. Kesaktian tokohnya, Siapri mampu mengalahkan Garuda. Oke, yang ketiga, anonim. Salah satu jenis cerita rakyat termasuk hikayat adalah anonim. Anonim tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Yang keempat, istana sentris. Hikayat seringkali bertema dengan berlatar kerajaan.
dalam hikayat Indra Bangsawan atau Indra Budiman. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan untuk raja, yaitu Raja Indra Bungsu, putranya Syapri dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari, Raja Kabir, dan Putri Kemalasari. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Sebenarnya, selain karakteristik di atas, hikayat juga mempunyai ciri khusus dalam hal penggunaan bahasanya. Karakteristik bahasa hikayat akan dibahas pada bagian bab ini. Selanjutnya, siswa diminta mengerjakan tugas mengidentifikasi karakteristik hikayat dalam teks. Hikayat Bayan Budiman. Oke, ini dia nak, kamu bisa menganalisisnya. Hikayat Bayan Budiman. Sebermula ada saudagar di negara ajaran Kojan Mubarak atau Mubarok namanya. Terlalu amat kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarok pun beranak cuculah, atau beranaklah istrinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Kojan Maimun. Setelah umurnya Kojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya menguji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Kojan Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Jainab. Atau beberapa namanya, Kojan Maimun beristri itu ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu juga membeli seekor tiung betina, lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan itu juga. Pada suatu hari, Kojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya, itu jika ada barang suatu pekerjaan, mupakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Ubaya-ubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Atau beberapa lama ditinggal suaminya, ada Raja Ajam berkuda, lalu melihatnya rupa Bibi Jainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka suatu malam, pamitlah Bibi Jainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah tentang perbuatan yang melanggar aturan Allah SWT. Maka marahlah istri Kojan Maimun dan diletakkannya dengan sangkarnya dan diempasnya sampai mati. Lalu Bibi Jainab pun pergi mendapatkan bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Jainab pergi mendapatkan anak raja. Maka bayan pun berpikir bila ia menjauh seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian hal itu, maka ujarnya, "Aduhai Siti baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini, haraplah Tuhan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuhan, insya Allah di atas kepala hamba menanggungnya. Baiklah Tuhan, sekarang pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Adapun akan hamba, Tuhan ini akan seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seperti saudagar atau istri saudagar. Maka berkeinginlah istri Kojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut.
Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Atas setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu, dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya Bibi Zainab pun minta maaf atau insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojan Maimun pulang dari rantauannya. Burung Bayan tidak melarang, malah dia pergi menyuruh Bibi Zainab menemukan rancangannya. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari suatu malam ke suatu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga Khoja Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangganya. Antara cerita Bayan itu ialah mengenai seekor bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu bayan itu menasihatkan anak-anaknya supaya jangan berkawan dengan anak cerpelai yang tinggal berhampiran. Ibu bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seorang anak saudagar. Maka suatu hari mereka berselisih paham. Anak saudagar mendapat luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh melainkan diobati dengan anti kera. Maka saudagar itu pun menangkap anak kera itu untuk mengobati anaknya. Oke, sekarang tugas kamu kerjakan sekarang. Buat karakteristik kemustahilan dari kutipan teks tersebut. Kemudian yang kedua, buat kesaktiannya dan kutipan teksnya. Yang ketiga, istana sentris. Buat kutipan teksnya, kemudian keterangannya. Oke, demikian pembelajaran kita. Kerjakan tugas kamu di buku latihan. Jaga kesehatan kamu, tetap memakai masker. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.